Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-560. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah mereka membagi diri ke dalam kelompok-kelompok yang kecil. Mereka bertiga atau berdua menuju ke kota sambil menyembunyikan senjata-senjata mereka di bawah kain panjang. Namun perasaan mereka masih selalu dibebani oleh kecemasan bahwa akan datang utusan dari Mataram dan mengusut peristiwa itu. Bahkan mungkin juga peristiwa terbunuhnya Ki Gede Mataram. Jika Raden Sutawijaya sendiri datang menghadap Kanjeng Sultan, maka persoalannya akan menjadi semakin pahit bagi kita. Ia tidak berbuat demikian, meskipun ada beberapa orang yang tertangkap pula saat Ki Gede Pemanahan dicegat di pinggir Kali Opak. Bahkan Untara pun dapat menawan beberapa orang dari mereka yang berusaha membunuh Ki Gede. Tetapi jalur itu terputus. Tidak ada di antara mereka yang dapat menghubungkan jalur ke atas. Prajurit yang sedang berbicara itu mengangguk-angguk. Sebenarnya lah, pada waktu itu, mereka yang mencegat Ki Gede Pemanahan berada di bawah perintah 4 orang bersaudara yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Jika pada saat itu Untara tidak datang dan kemudian disusul dengan kehadiran Sutawijaya, maka Ki Gede Pemanahan tentu sudah binasa. Orang-orang yang kemudian tertangkap tidak mengetahui urutan yang lain kecuali keempat bersaudara itu. Sehingga bagaimanapun mereka diperas, namun tidak akan ada seorang pun yang dapat menyebut nama pemimpin-pemimpin di Pajang. Berbeda dengan keadaan yang baru saja terjadi itu, berkata prajurit-prajurit itu di dalam hati. Pada itu, maka Ki Juru Martani dan Ki Waskita yang berhasil menawan seorang prajurit Pajang semakin lama menjadi semakin jauh. Mereka tidak lagi berpaling karena mereka yakin bahwa orang-orang yang mencegat mereka tidak akan dapat mengejarnya. Namun demikian kemungkinan itu masih dapat terjadi jika orang-orang yang kehilangan seorang kawannya itu merasa perlu untuk menghilangkan jejak. Maka mereka tentu akan berusaha untuk merebut kawannya yang dibawa oleh Ki Waskita. Tetapi jarak yang sudah ada cukup panjang, berkata Ki Juru Martani kepada diri sendiri. Orang-orang itu tentu akan kembali terlebih dahulu ke Pajang untuk mengambil beberapa ekor kuda. Barulah mereka akan mengejar. Sementara itu, aku sudah menjadi jauh sekali dan tidak mungkin dapat dikejarnya lagi. Meskipun seekor dari kuda-kuda kami harus membawa beban 2 orang. Namun beban yang terlampau berat itu mempengaruhi laju kuda Ki Waskita. Meskipun kadang-kadang tawanan itu harus berpindah ke kuda yang dipergunakan oleh Ki Juru Martani, tetapi perjalanan mereka menjadi semakin lama. Kita meminjam kuda di perjalanan, berkata Ki Waskita. Apakah ada orang yang sudah kau kenal? Bertanya Ki Juru Martani. Barangkali
Justru Ki Juru yang mempunyai banyak sahabat di sepanjang jalan antara Pajang dan Mataram. Ki Waskita, berkata Ki Juru Martani, sekarang amat sulit untuk memilih sahabat yang manakah yang sebenarnya bersedia membantu kita setulus hati. Jika aku singgah di rumah yang salah, karena sikapnya yang tidak sesuai dengan sikap kita, terutama tentang Mataram, maka perjalanan kita justru akan semakin terganggu. Ki Waskita mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian katanya, kita justru singgah di rumah orang yang sama sekali belum kita kenal. Kita meminjam seekor kuda. Mereka akan keberatan. Kita meninggalkan sesuatu kepada mereka, Ki Juru. Aku mempunyai sesuatu yang bernilai lebih dari seekor kuda. Kita titipkan barang itu kepadanya, dan kita meminjam kudanya barang 3 hari. Besok kita dapat mengembalikannya jika pemakaman Ki Gede sudah selesai. Apakah yang dapat Ki Waskita titipkan? Cincin ini, sahut Ki Waskita sambil menunjukkan cincin emas yang melingkar di jarinya. Ki Juru Martani mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum. Kenapa Ki Juru? Ki Juru Martani menggeleng. Di sela-sela senyumnya ia menjawab, cincin itu adalah cincin yang sebenarnya. Tentu Ki Juru, bukan sekedar sebuah permainan dari ilmu kebohongan itu. Aku tidak akan dapat berbuat demikian kepada seseorang yang tidak mempunyai sangkut paut apapun. Ki Juru Martani mengangguk-angguk, namun katanya, tetapi mungkin mereka masih tetap berkeberatan, karena kuda bagi seseorang kadang-kadang mempunyai nilai lebih dari nilai kuda itu sendiri. Seekor kuda kadang-kadang dapat dianggap sebagai sahabat yang akrab dan baik. Bukankah Ki Juru membawa payung itu? Setiap orang tentu akan menghargainya. Ki Juru Martani merenung sejenak, lalu katanya, baiklah, kita akan mencoba. Justru kepada orang yang belum kita kenal sama sekali. Dan ternyata bahwa usaha yang mereka lakukan itu berhasil. Mereka memperoleh seekor kuda yang cukup, tetapi mereka harus menunggu sejenak di rumah orang itu selama kuda itu dipersiapkan. Dalam pada itu, seperti yang sudah diperhitungkan oleh Ki Juru Martani dan Ki Waskita, ketika laporan mengenai kegagalan para prajurit yang mencegat Ki Juru itu sampai ke telinga Ki Legowo, maka wajahnya pun menjadi merah padam. Kegagalan itu dan sekaligus bahwa seorang anak buahnya dapat ditangkap membuatnya menjadi sangat marah dan lebih-lebih menjadi cemas. Kau tahu akibat dari kebodohanmu itu? Bertanya Ki Legowo kepada lurah prajurit. Yang terjadi adalah di luar kemampuan kami, Ki Legowo. Kami dihadapkan pada permainan yang tidak kami mengerti. Tetapi ketika lurah prajurit itu bercerita, maka Ki Legowo membentak. Bohong! Kalian ingin melindungi kebodohanmu. Aku tidak peduli kepada ceritamu itu. Sekarang kita harus mengejar mereka, merebut seorang yang tertawan itu, dan membunuh keduanya. Kuda mereka tentu tidak akan dapat berlari cepat, karena yang seekor harus dibebani oleh 2 orang bersama-sama. Prajurit-prajuritnya tidak membantah lagi. Mereka pun segera mempersiapkan kuda masing-masing. Meskipun harapan untuk menyusul Ki Juru Martani agaknya sangat tipis. Prajurit-prajurit itu tidak dapat lagi membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil. Yang dapat mereka lakukan hanyalah memilih jalan yang sepi dan jauh dari padukuhan-padukuhan yang ramai. Sebenarnya lah,
Ketika sekelompok prajurit memacu kudanya di antara padukuhan-padukuhan kecil yang sepi, maka orang-orang di padukuhan itu menjadi saling bertanya-tanya, apakah sebenarnya yang telah terjadi. Namun seorang tua di antara mereka berkata, "Prajurit-prajurit itu akan pergi ke Mataram." "Kenapa?" "Ki Gede Pemanahan telah meninggal. Mereka tentu akan pergi untuk memberikan penghormatan yang terakhir." Kawan-kawannya mengangguk-angguk, tetapi salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa mereka tidak melalui jalan raya?" "Mereka mencari jalan memintas. Ki Juru agaknya telah mendahului kembali ke Mataram." Yang lain sekali lagi mengangguk-angguk dan mereka tidak bertanya apapun lagi. Sementara itu, sekelompok orang-orang berkuda itu memacu kudanya semakin cepat. Mereka harus dapat menyusul Ki Juru Martani sebelum Ki Juru Martani memasuki daerah yang ramai. Daerah yang akan dapat mengenal apa yang telah mereka lakukan. "Jika kita dapat menyusulnya di Sangkal Putung, kita harus membawa keluar dari daerah itu lebih dahulu," berkata lurah prajurit itu. Demikianlah mereka berpacu semakin cepat. Di luar kota mereka berbelok dan menuju ke jalan raya satu-satunya yang menghubungkan Pajang dan Mataram. Selain jalan itu adalah jalan yang sekedar dapat dilalui, sempit, jelek, dan barangkali terputus. Dengan kecemasan yang mendera di dalam hati setiap prajurit itu, mereka pun telah mendera kuda-kuda mereka. Semakin lama semakin cepat. Beberapa ratus langkah lagi, mereka akan segera sampai di jalan raya. Di jalan itu mereka tidak akan kehilangan jejak Ki Juru Martani. Tetapi ketika mereka mendekati jalan raya, tiba-tiba lurah prajurit itu terkejut. Di kejauhan, mereka melihat beberapa orang berkuda di dalam iring-iringan. "Siapakah mereka?" bertanya lurah itu. Seorang prajurit di sebelahnya menggelengkan kepalanya. Tetapi ia berkata, "Kita tidak memerlukan mereka. Kita lampaui saja iring-iringan itu." Namun semakin dekat mereka dengan jalan raya, semakin jelas pada mereka bahwa iring-iringan itu adalah iring-iringan beberapa orang pemimpin, bahkan Senopati Pajang. "Gila! Kemanakah mereka akan pergi?" geram lurah prajurit itu. Setiap orang di dalam kelompok prajurit berkuda itu menjadi berdebar-debar. Ternyata di hadapan mereka, di jalan raya, beberapa orang pemimpin dari Pajang sedang menuju ke Mataram dalam iring-iringan. "Ki Lurah," berkata seorang prajurit, "agaknya mereka pun akan memberikan penghormatan terakhir." "Selain mereka siapa lagi, bentak lurah prajurit itu. Maksudku mereka akan pergi ke Mataram." "Setan alas!" lurah prajurit itu menggeram. Ia terpaksa memperlambat lari kudanya. Agaknya para pemimpin yang sedang berkuda ke Mataram itu sudah melihat prajurit-prajurit itu pula. Tetapi mereka tidak begitu menghiraukannya. Agaknya mereka juga mengira bahwa prajurit-prajurit itu akan pergi ke Mataram untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ki Gede Pemanahan. "Lalu, apakah kita akan mendahului mereka, Ki Lurah?" bertanya seorang prajurit. "Tidak mungkin. Kita akan mencari jalan lain." "Juga tidak mungkin. Jika kita mencari jalan lain,
maka perjalanan kita akan menjadi sangat lama dan panjang. Tentu kita akan terlambat. Ki Juru tentu sudah berlalu. Jadi, lurah prajurit itu menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia menggeram. Yang harus kita lakukan ternyata ada di luar kemampuan kita. Sekarang aku baru sadar bahwa kita memang tidak mampu melakukan tugas ini. Hei, apakah kau ingat cerita tentang Panembahan Agung yang dapat dikalahkan oleh orang-orang Mataram dan Menoreh? Kenapa? Panembahan Agung dapat membuat wujud yang sebenarnya tidak ada. Bukankah kita mengalaminya? Maksud Ki Lurah, kuda yang seakan-akan berlari-larian di tengah sawah dengan Ki Juru Martani di punggungnya itu, ternyata wujud itu adalah wujud yang semu, seperti wujud yang diciptakan oleh Panembahan Agung. Dan bukankah yang sampai ke telinga kita, orang-orang Mataram dan Menoreh memiliki ilmu seperti itu pula? Prajurit-prajuritnya mengangguk-angguk, namun akhirnya salah seorang dari mereka bertanya pula, lalu apa yang akan kita kerjakan sekarang? Kembali kepada Ki Legowo dan mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kita tidak akan dapat merebut seorang kawan kita yang tertawan itu. Keadaannya lah yang tidak mengizinkannya. Prajurit-prajurit itu tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun segera berbalik dan memacu kuda mereka kembali ke barak untuk melaporkan semua peristiwa yang mereka alami itu kepada Ki Legowo. Namun prajurit-prajurit itu tidak menyadari bahwa sepasang mata selalu mengikuti perjalanan mereka, dan sepasang mata itu pun segera dapat mengerti bahwa perjalanan itu telah gagal justru karena di depan mereka ada sebuah iring-iringan pemimpin-pemimpin dan senopati-senopati Pajang, sahabat-sahabat di Gede Pemanahan sedang lewat. Kegagalan yang jauh lebih berbahaya dari kegagalan yang pernah terjadi atas Ki Gede Pemanahan, desis orang itu. Karena itu, maka ia pun segera berpacu secepat-cepatnya kembali menghadap orang yang disebutnya Kakang Panji. Jadi tidak ada cara lain untuk merebut orang itu? Bertanya orang yang disebut Kakang Panji, senopati yang mengamati perjalanan kembali prajurit-prajurit yang gagal itu menggeleng. Katanya, mereka kembali dengan tangan hampa. Pemimpinnya mengerutkan keningnya, kemudian dengan suara parau ia berkata, jalur itu harus diputuskan. Jika tidak, semua rencana kita akan gagal. Senopati yang diajak berbicara itu mengerti perintah itu adalah perintah yang juga tidak boleh gagal agar jalur itu terputus. Jika ia gagal memutuskan jalur itu, maka ia sendirilah yang harus dilepaskan dari jalur itu pula. Baiklah Kakang Panji, berkata senopati itu, aku minta diri. Kau tidak usah pergi kemana-mana. Legowo akan mencarimu dan melaporkan semua kegagalannya, jawab pemimpinnya. Ki Juru tidak akan segera sempat memeras keterangannya dari kawannya itu. Tetapi bagaimana jika Ki Legowo menyadari keadaannya dan segera menghilang? Orang yang disebut Kakang Panji itu pun mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah, pergilah menurut perhitunganmu. Yang penting adalah jalur ini dapat diputuskan. Senopati itu pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke tempat Ki Legowo menunggu orang-orangnya. Ketika ia sampai di tempat itu, ternyata prajurit-prajuritnya sudah berada di tempat itu dan pemimpinnya sedang melaporkan apa yang terjadi. Oh, berkata senopati itu, silahkan, barangkali aku mengganggu. Lebih baik aku berada di luar.
jika yang sedang kalian bicarakan adalah rahasia? Ki Legowo mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Tidak apa-apa, silahkan." "Tidak, silahkan menyelesaikan. Aku menunggu. Kedatanganku sama sekali tidak ada persoalan yang penting." Ki Legowo termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian menyadari bahwa seharusnya Senopati itu tidak langsung dikenal oleh prajurit-prajuritnya. Sehingga karena itu, maka dipersilahkannya Senopati itu menunggu di luar. "Apakah Senopati itu mengetahui rencana kita?" bertanya lurah prajurit itu kepada Ki Legowo. Ki Legowo menggelengkan kepalanya. Katanya, Tidak ada orang yang mengetahuinya selain orang tertinggi dari jalur perintah ini. Orang yang akan dapat menempatkan dirinya sejajar dengan Ki Gede Pemanahan." Prajurit-prajurit itu tidak bertanya lagi. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan dapat mengetahui lebih banyak dari yang sudah mereka ketahui. "Tidak ada seorang pun yang tahu siapakah sebenarnya orang itu," berkata Ki Legowo. "Aku pun tidak, dan kita memang tidak memerlukan lebih banyak dari meyakini cita-citanya yang luhur." Prajurit-prajurit itu mengangguk-angguk. Ketika laporan itu dianggap sudah selesai, maka Ki Lurah itu pun segera meninggalkan Ki Legowo yang bukan saja marah, tetapi juga cemas dan gelisah. Tetapi ia masih ingin mendengar sikap dan pendapat Senopati yang datang kepadanya itu. "Aku telah gagal," berkata Ki Legowo. "Aku menyadari bahwa hal ini akan dapat berakibat buruk bagiku." "Maksudmu?" "Kau dapat menjadi lantaran untuk memutuskan jalur yang melalui aku, karena ada seorang yang sudah tertawan." "Aku tidak mengerti," desis Senopati itu, tetapi ia sudah menjadi gelisah. Jika Ki Legowo menyadari kedudukannya dan bersiap di tengah-tengah anak buahnya itu, maka ia akan mendapat banyak kesulitan karenanya. "Kau jangan pura-pura bodoh," desis Ki Legowo. Senopati itu termenung sejenak, lalu katanya, "Ki Legowo, kita harus bertindak cepat. Aku tidak mengerti bagaimana tanggapanmu, tetapi kita harus pergi ke Mataram. Mungkin tidak ada orang lain yang pantas untuk pergi selain aku. Jika kau bersedia, kita akan pergi bersama dengan seorang lagi yang dapat kau tunjuk di antara orang-orangmu." "Maksudmu?" "Kita menyusul mereka yang sedang melayat. Jika kita sudah ada di Mataram, maka tawanan itu harus kita ambil atau kita bungkam untuk selamanya. Tugas ini memang tugas yang berat, yang bahkan akan dapat berakibat mati. Tetapi apa boleh buat?" Ki Legowo termangu-mangu. "Jika kau merasa kurang yakin, bawalah 2 orang pengawal yang terpercaya." Ki Legowo masih merenungi tawaran itu. Lalu katanya, "Jadi apakah kita akan pergi?" "Secepatnya. Kita masih harus singgah sebentar ke rumah Kakang Senopati Songgobumi. Ia memiliki jarum-jarum beracun yang dapat kita pergunakan untuk membunuh dari jarak yang agak jauh. Aku sudah diajarinya cara mempergunakan jarum-jarum yang sudah dirancang dalam warangan keris itu." Ki Legowo termenung sejenak. Ia masih tetap bercuriga meskipun nampaknya Senopati itu bersungguh-sungguh. Bahkan Senopati itu sudah menawarkan kepadanya untuk membawa 2 orang pengawal. "Nah, jika kau sependapat, bersiaplah. Kaulah yang tahu pasti yang manakah orangmu yang tertangkap itu." Ki Legowo mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bertanya, "Jadi kita bergabung dengan orang-orang yang melayat itu?" "Ya,
Dengan demikian tidak akan ada kecurigaan apapun atas kehadiran kita di Mataram. Tentu Ki Juru Martani belum sempat bertanya apapun kepada tawanan itu, karena ia harus menyelenggarakan pemakaman Ki Gede Pemanahan. Dan barangkali Ki Juru pun tidak akan mengira bahwa kita akan segera menyusulnya. Ki Legowo merenung sejenak, kemudian katanya, "Baiklah, aku akan membawa 2 orang pengawal. Aku akan pergi mendahului, bergabung dengan para pemimpin dan senopati yang pergi ke Mataram. Kau sajalah yang singgah di rumah Kakang Senopati Songgobumi. Kemudian kau menyusul aku pula ke Mataram. Kita akan bertemu di perjalanan, karena orang-orang yang melayat itu tentu tidak akan berpacu secepat kau dan aku." Senopati itu menegang sejenak. Agaknya ia menemui kesulitan untuk melenyapkan Ki Legowo, karena agaknya Ki Legowo sudah mengerti apa yang dapat terjadi atasnya karena kegagalannya. Tetapi Senopati itu masih mencoba membujuknya. "Apakah kita tidak sebaiknya pergi bersama-sama? Aku akan pergi lebih dahulu." Senopati itu berpikir sejenak. Agaknya ia masih mempunyai harapan untuk membinasakan Ki Legowo di perjalanan, atau sesudah mereka memasuki daerah Mataram di antara sibuknya orang yang menyelenggarakan pemakaman itu. Karena itu, maka Senopati itu pun berkata, "Baiklah Ki Legowo, jika demikian, aku akan mendahului menghadap Kakang Senopati Songgobumi." Ki Legowo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Jangan terlampau lama, aku menunggu kau di perjalanan." Senopati itu menjadi tergesa-gesa. Ia harus segera meninggalkan rumah itu dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ia tidak dapat pergi seorang diri, apalagi Ki Legowo dengan demikian akan mendapat kesempatan tidak hanya membawa 2 atau 3 pengawal, tetapi lebih daripada itu. "Tentu tidak terlalu banyak," berkata Senopati itu di dalam hati. "Jika ia membawa pengawal lebih dari 3 orang, maka ia pasti akan dicurigai," berkata Senopati itu di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun segera minta diri. Ia akan membawa senopati yang bernama Songgobumi dan beberapa orang petugas sandi yang terpisah-pisah. Ki Legowo harus dibungkam untuk selama-lamanya, agar dalam suatu saat ia tidak menyebut-nyebut nama para senopati yang terlibat di dalam usaha pembunuhan Ki Juru Martani yang gagal itu, yang tentu akan segera dihubungkan dengan usaha pembunuhan Ki Gede Pemanahan beberapa waktu yang lampau. "Baiklah Ki Legowo," berkata senopati itu, "segera sajalah bersiap. Aku juga akan segera berangkat setelah aku mendapatkan jarum-jarum beracun itu." Ki Legowo tidak menjawab. Ia mengantarkan senopati itu sampai ke pintu. Tetapi ketika senopati itu melangkahkan kakinya melewati telundak pintu, maka terasa bajunya ditarik dari dalam. Senopati itu terkejut. Dengan serta-merta ia berpaling. Yang dilihatnya adalah wajah Ki Legowo. Tetapi wajah itu bukanlah wajah Ki Legowo yang cemas dan menyesal oleh kegagalannya dan ketakutan atas kemungkinan buruk yang akan terjadi atasnya. Namun wajah itu bagaikan wajah hantu yang siap menerkam sesosok mayat yang baru saja diletakkan di dalam kubur. "Ki Legowo!" Senopati itu menggeram. Tetapi ia sama sekali tidak mempunyai kesempatan. Yang terasa adalah sengatan nyeri yang tiada taranya pada lambungnya. Ketika matanya menjadi kabur, ia masih sempat melihat tangannya yang basah oleh darah yang menyembur dari luka di lambungnya itu.
pengecut!" Senopati itu mencoba membelalakkan matanya. Tanpa disadarinya, tangannya meraba hulu kerisnya. Tetapi ia tidak sempat berbuat apapun juga. Matanya menjadi semakin kabur dan lambungnya terasa menjadi semakin nyeri. Akhirnya Senopati itu jatuh terjerembab di lantai. Sekilas ia masih sempat melihat wajah Ki Legowo yang bagaikan hantu itu. Namun sejenak kemudian, maka ia pun menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Ki Legowo berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa menjadi gemetar. Ternyata ia telah melakukan sesuatu di luar sadarnya. Oleh ketakutan dan kecemasan yang sangat akan nasib buruk yang menimpanya karena kegagalannya, maka ia telah berbuat terlebih dahulu atas Senopati itu yang diyakininya akan membunuhnya di suatu saat. Sejenak Ki Legowo mematung, namun kemudian ia pun dengan tergesa-gesa memanggil prajurit-prajurit kepercayaannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.